Selamat sore, Bapak-bapak, Pak Randy, Ya, Pak Sore Patron juga. Asman. Ya, sore ini Pak. kita mau belajar nih terkait pasar monopolitis, di mana kita ada di tim 8 ya. Di tim kita ada Ya, 3 orang, betul. ada Leonardo, ada Muhammad Rey, ada Muhammad Patan. Oke. Ya, agenda kita yang akan kita sampaikan yang pertama, pengertian pasar monopolitis, monopolitik ya. Monopolitik kan, oh ya pas monopolitik. Terus ciri-ciri pasar monopolitik, terus diferensiasi produksi, promosi penjualan melalui iklan, pengaruh iklan dan biaya produksi dalam pasar persaingan monopolitik, monopolistik. Lalu yang terakhir, kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik. Ya, berarti yang pertama terkait pasar monopolistik. Pengertian pengertian pasar monopolistik adalah pasar persaingan monopolistik adalah satu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau yang bisa disebut differentiated product. Penjualan pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Contohnya sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Meskipun fungsi semuanya sampo sama, yakni untuk membersihkan rambut, akan tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri-ciri khusus, misalnya perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Ciri-ciri pasar monopolitik, yaitu yang pertama terdapat banyak yang penjual, barang yang bersifat berbeda corak, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, kemasukan ke dalam industri relatif mudah, dan persaingan promosi penjualan sangat aktif. Oke, mungkin selanjutnya nanti bisa dilanjut oleh Pak Pak Redandi ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daidandi, mahasiswa Teknik Industri UTN dengan NIM 2510530035. Saya di sini akan menjelaskan apa diferensiasi produksi. Enhancing your free. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik akan berusaha untuk memproduksikan barang yang mempunyai sifat yang khusus dan yang dapat dengan jelas dibedakan dari produksi perusahaan-perusahaan lainnya synthesion. Maka dalam pasar akan terdapat berbagai barang yang dihasilkan suatu industri yang mempunyai corak, mutu, desain, mode, dan merek yang berbeda-beda. Terdapatnya berbagai variasi dari suatu jenis barang adalah sifat istimewa dari pasar persaingan monopolistik yang tidak terdapat dalam persaingan sempurna. Kepada setiap perusahaan, barang yang berbeda-beda sifat tersebut akan menjadi daya penarik khusus ke atas barang yang diproduksinya. Next. Promosi penjualan melalui iklan. Di dalam perusahaan-perusahaan modern, kegiatan mempersiapkan dan membuat iklan adalah suatu bagian penting dari usaha untuk memasarkan hasil produksinya. Perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan untuk mencapai salah satu atau gabungan dari 3 tujuan yang dinyatakan di bawah ini.
Satu, untuk memberikan informasi mengenai produk. Dua, untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. Tiga, untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Next. Pengaruh iklan dan biaya produksi dalam pasar persaingan monopolistik. Iklan dapat menaikkan ataupun menurunkan biaya produksi per unit yang tergantung dari perubahan permintaan yang terjadi sebagai akibat kegiatan pengiklanan yang dilancarkan. Apabila permintaan menjadi sangat bertambah elastis, maka rendah. Namun, kemungkinan lain dapat berlaku bahwa pada umumnya perbedaan pendapat ini dapat diterapkan dengan menggunakan gambar berikut ini. Di sini ada gambar kurva. Keterangan AC monopolistik sebelum melakukan kegiatan pengiklanan. D1. Permintaan ke atas barang yang diproduksi oleh perusahaan. A. Keseimbangan jangka panjang yang dicapai perusahaan monopolistik. P1. Harga pasar. Q1. Jumlah barang yang diproduksikan perusahaan monopolistik. Selanjutnya, Mas. Ya. Oke, selanjutnya saya ya, Mas. Kenalkan, saya Muhammad Fatan Hasani dengan NIM 25 105-334. Di sini kelebihan dan kelemahan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik ada 4 ini sini. Yang pertama, kelebihannya banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Terus yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk, mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kelemahan pasar monopolistik juga ada 4, antara lain yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang ketiga, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Kemudian pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Oke, kan sudah semua ya. Iya, betul, Mas. Di- Dari materi yang ini tadi kan kita udah baca semua ya. Harapannya kita bisa memahami lah ya. Nanti itu ada soal apa namanya? Ada soal tugas ya. Iya, itu latihan. Latihan soal. Bukan soal. Iya, Nah, coba kita jabarkan sedikit nih tugas ya kita. boleh. Ini yang saya pahami sih, yang saya kerjain nih. Ya, Nanti saya soal nomor 1 nih, Mas Rey soal nomor 2, nah, Mas Fatan di soal nomor 3. Ya, ya.
Soalnya yang pertama kan uraikan yang dimaksud dengan penawaran dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen atau bersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Pratama dan Mandala, penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode waktu tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, pertama harga barang itu sendiri, lalu ada harga barang lain yang terkait, biaya untuk memperoleh faktor produksi atau harga faktor produksi, lalu ada tujuan perusahaan, tingkat teknologi atau teknologi produksi. Selanjutnya ada jumlah pedagang atau penjual. Dan yang terakhir ada kebijakan. Mungkin Mas Rey bisa soal nomor 2. Soal nomor 2 ini sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik itu: 1. Terdapat banyak penjual. Corak. 3. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Mempengaruhi harga. 4. Persaingan promosi penjualan sangat aktif. Sudah. Kemudian Mas Asan kali. Ya, ini nomor 3 ada soal ini. Soalnya agak berat ini. Ini di sini diketahui QD sama dengan 100 dikurangi 2P. QS sama dengan min 150 ditambah 3P. Pajak per unitnya 2 perak 2,00. Nah, QD itu sebenarnya saya buka di punya saya dulu. Nih, tadi KID tadi apa ya? Nah, ini kan ada nih. KID. KID nggak ada. Wah, materinya sama ini salah ini. Bentar, Kita bentar. harus Tadi saya, materi 8 ya. eh, kenapa? Soalnya beda ya? Iya, soalnya beda kan ya. Salah Iya. kita. Ini nggak apa-apa sih, kita coba memperbanyak waktu. Iya. Udah berapa menit ya? Bentar. Itu tadi tuh berarti tugas nomor, Harusnya di tugas materi 8 toh. Bukan, ini saya buka dari iya. materi 3. Iya, materi Karena 3 nggak materi apa-apa lah 3 ya. saya nggak lulus jadi host nih. Bentar Mas, ini tadi keterangannya ada saya nih. Cuma, bentar. Nanti kan bisa kita baca-baca di materi. Ini kan rangkuman dari tugas-tugas kita nih. Sorry, dari materi Nah, pembelajaran kita. Nanti bisa kita rangkum. Dan kita Oh, bisa baca-baca lagi di materi yang di Pak dosen kasih. Dosen kita namanya siapa ya? Bapak Ba- Pak Bapak Agung kan ya? Agung Triputranto STMM. Iya. Oke. Nanti yang edit videonya Mas Fatal atau Mas Ray nih? Saya nggak pandai ngedit video nih. Mas Rey mungkin bisa, saya nggak bakat saya ngedit video. Yang penting ada wajah Itu kita. tuh Yang penting ada wajah ngeditnya kita. aku juga sudah mengerti. Yang penting ada. Uploadnya aja saya nggak paham ini. Nanti kita upload masing-masing. Yang penting ada wajah kita di sini sama nama kita kan ya. Tadi permintaan dari Pak dosen. Yang penting ada niat dulu nih. Niat ngerjain gitu. Udah langsung upload aja dah kata saya mah. Nggak usah diedit. Bahas aja ya. Eh, Ya aktual aja. Udah berapa menit nih? Ada yang itu nggak? nggak ada lagi, nggak ada ini aja. Tadi yang Tapi pertama kalau nggak salah di apa kita nunggu sampai habis kan nggak mungkin toh.
kayaknya udah 15 menit. Ada belum ya? Kita matikan stop sendiri nih berarti ya. Ada Recordnya. sih. Kita stop record dulu ya. Kita penutupan lo Yona. Ya penutupan Mas Afatan lah. Kan kita Ya, cuma oke. pembukaan nih. Ya, ya betul. Ya, ini sekian dari belajar bersama kita dari Mas Leonardo sama Mas Ray, saya sendiri Hasan. Untuk kurang-kurangnya mohon maaf. Ya, sekian dari kami bertiga. Terima kasih. Terima kasih.